Sore ini Richard dan seluruh anggotanya yang ada di dunia sudah berkumpul. Dan Richard menerima laporan dari anak buahnya yang dia suruh untuk mencari tahu tempat markas Revan. Menurut informasi yang dia dapat, Revan memang ada di kota ini. Dan Revan juga menyekap seorang wanita. Edward juga ikut berkumpul karena dia juga langsung terbang ke Dubai. Sebelum penyerangan dilakukan, Edward sudah memberikan beberapa arahan dan membagi beberapa tim. Dia sangat ahli di bagian perang. Karena dia sering melakukan ini dulu. Dia adalah mantan kapten militer dulunya. Baiklah semuanya tim. Mari kita bagi menjadi 6 tim. Grup A diambil alih oleh Anton. Kalian berada di mata angin utara. Grup B diambil alih oleh Jack. Kalian dari mata angin arah barat. Kelompok C diambil alih oleh Amir. Kalian dari mata angin arah selatan. Kelompok D diambil alih oleh Matthew. Kalian dari arah timur. Kelompok E diambil alih oleh Richard. Kalian dari arah jalan utama dan jumlah anggota harus lebih banyak di sini dan tentunya harus yang sudah sangat handal. Karena kalian adalah kelompok yang sangat berbahaya. Musuh akan lebih fokus terhadap kalian, maka utamakan keselamatan kalian dan jangan lupa untuk melindungi teman jika dalam darurat. Kelompok F akan saya ambil alih dan kami akan menggunakan beberapa helikopter. Kami menyerang dari atas. Saya harap berapa jumlah kita yang hadir malam ini dan segitulah yang pulang dengan selamat, kata Edward. Mengerti semua, kata Edward. Mengerti bos. Baiklah persiapkan apa yang diperlukan untuk itu, kata Edward. Beberapa jam berlalu. Kini waktunya tiba. Malam ini Richard beserta seluruh anggotanya pergi ke markas Revan untuk menyerang musuhnya sesuai dengan kelompok masing-masing yang sudah dibagi Edward. Kita lihat saja sayang. Suamimu yang payah itu tidak akan menemukan kita di sini. Jikapun menemukan kita, dia tidak akan berhasil karena anggoku sudah banyak berjaga di luar, kata Revan. Selama ini Revan tidak tahu bahwa Richard memiliki anggota mafia juga. Karena seingatnya dulu Richard hanya memiliki beberapa bodyguard yang jumlahnya sedikit dibandingkan dengan komplotannya. Padahal dalam 6 tahun terakhir ini Richard berhasil membentuk beberapa timnya di berbagai negara. Karena mengingat Revan, Richard sudah menduga bahwa suatu saat ini akan terjadi padanya. Bahkan tim Richard lebih banyak dari tim Revan. Jika sesuatu terjadi pada suami dan anakku, maka kamu juga tidak akan pernah melihatku lagi, kata Ariel. Hahaha, tidak bisakah kamu tidak mengancamku sayang, kata Revan. Sudah kubilang padamu, jika kamu berbuat sesuatu padaku dan juga keluargaku, aku akan membunuhmu, kata Ariel. Tar, dotar, tar. Mendengar suara tembakan, Revan terkejut. Nevan, apa yang terjadi? Kata Revan memanggil seseorang, dan tidak lama kemudian seorang yang merasa dirinya dipanggil berlari ke arah Revan. Tuan, markas kita diserang oleh Richard Tuan, kata Nevan. Apa, bagaimana mungkin? Cepat kumpulan anggota dan persiapkan senjata, kata Revan. Baik Tuan, kata Nevan berlari. Tar, dotar, dotar. Bunyi tembang terjadi di mana-mana. Revan membuka ikatan Ariel dan sambil menodongkan senjata. Ayo ikut aku. Jika tidak kepalamu akan kutembak dan kita akan mati bersama-sama, kata Revan. Tidak, aku tidak mau, kata Ariel. Tar, A, G, H. Teriak Ariel karena Revan menembak lantai di dekat kaki Ariel. Dan tidak beberapa lama bagi Richard. Kini Richard berhasil menembus pertahanan Revan. Richard melihat Revan menarik-narik tangan Ariel. Sepertinya dia ingin membawa Ariel pergi. Namun Richard berlari dan menendang badan Revan. Akibat itu senjata di tangan Revan terjatuh. Melihat Revan tidak memiliki senjata, akhirnya Richard juga melemparkan senjatanya. Mereka berdua saling beradu untuk pukul-memukul, sementara Ariel hanya berdiri di tempat menyaksikannya. Tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Mau lari pun dia tidak tahu harus melangkah dari mana. Karena suara tembakan ada di mana-mana. Jika dia berlari, dia bisa saja tertembak. Sekarang posisi Revan sudah di bawah terlentang. Sementara Richard duduk di perut Revan dan memukuli Revan. Wajah Revan sudah hancur lebur. Hidung dan mulutnya mengeluarkan darah. Revan berhasil menjatuhkan Richard dan kini posisi mereka sudah berganti. Ariel melihat senjata yang digunakan Revan tadi terjatuh tidak jauh darinya.
Ariel berlari dan mengambil senjata tersebut. Dan ternyata Richard melayangkan tendangan yang kuat kepada Revan. Akibatnya Revan terlempar jauh dan pas di tempat senjata Richard tadi terjatuh. Revan mengambil senjata tersebut dan menembaknya ke arah Richard. Tar, dotar, kakak awas. Ah, kata Edward yang baru saja datang dan menyelamatkan Richard. Akibatnya kaki Edward yang tertembak. Sementara Revan, tangan kirinya memegang bagian pahanya yang berdarah. Karena Ariel menembak Revan tepat di pahanya. Awalnya Ariel ingin menembak tangan Revan. Namun Ariel tidak ahli dalam hal menembak. Akibatnya Ariel salah sasaran. Ariel memberikan tembakan tepat di paha Revan. Namun Revan tidak mau mengalah. Tar, Edward awas, kata Richard dan punggung Richard tertembak oleh Revan karena Richard melindungi Edward. Edward dan Ariel yang sudah emosi. Tar, dotar, Edward dan Ariel menembak Revan tepat di dada Revan dan mereka berdua secara bersamaan memberikan tembakan di dada Revan. Ariel melihat Revan terduduk dan tersenyum ke arah Ariel. Ariel menjatuhkan senjatanya dan berlari ke arah Revan. Kak Revan, kata Ariel menangis. Dotnya. Tak ka, mu, dot mem, dot bukti, kan, dot per, kata, an, mu, ingi, en, dot mem, dot bun, ku, imah, ka, dot si. Real, kata Revan dan menutup matanya. Kak, Revan, buka matamu kak, dot aku mohon, dot aku tidak sengaja melakukannya kak, kata Ariel. Edward dan Richard sama-sama tertembak. Edward menekan earpiece yang di telinganya. Anton dan Jack, segera ke ruang utama. Richard dan aku tertembak, kata Edward. Baik bos, kata Anton dan Jack. Tidak lama kemudian, mereka berdua sampai dan menolong Richard dan juga Edward. Kakak ipar ayo kita pergi, kata Edward. Tidak bisa. Edward, aku sudah membunuhnya, kata Ariel. Kakak ipar, kita harus melakukan ini. Jika tidak kita yang akan mati. Kita hanya melindunginya diri kita, kata Edward. Lalu bagaimana dengan Revan? Kata Ariel. Anak buahku akan mengurusnya. Ayo, Kak Richard sudah tidak sadarkan diri, kata Edward. Mendengar Richard tidak sadarkan diri, Ariel berlari ke arah Richard dan membantu Richard pergi dari tempat itu. Amir, bereskan mereka semua. Jangan tinggalkan jejak sedikit pun, kami tidak ingin berurusan dengan polisi. Di antara mereka jangan biarkan ada yang hidup, kata Edward. Baik bos, kata Amir. Karena Richard tidak sadarkan diri. Aku harus membawanya pergi. Tanggung jawab ini kuserahkan padamu. Sampai bertemu di markas, kata Edward. Baik bos, kata Amir. Kemudian Ariel, Richard, Edward, Jack dan Anton pergi ke lokasi markas mereka karena Richard membutuhkan perawatan. Setelah 7 jam kemudian, kini seluruh pasukan Richard berkumpul di markas mereka. Banyak di antara mereka yang tertembak namun tidak ada yang mati. Richard juga sudah sadar dari pingsannya. Apa Revan memperlakukanmu tidak baik? Kata Revan. Tidak, dia tidak menyakitiku, kata Ariel dengan wajah sedih. Maafkan aku. Karena kamu harus kehilangan Revan, kata Richard. Sudahlah. Mungkin itu sudah takdirnya. Dia yang memulai semua keributan ini. Sekarang hidup kita sudah aman. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang akan mengganggu kita, kata Ariel. Maafkan aku jika aku terlambat datang, kata Richard memeluk Ariel. Lalu di mana Ricky dan Papa? Karena Revan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Ricky dan juga Papa, kata Ariel. Mereka ada di tempat yang aman. Istirahatlah, kamu sudah cukup lelah, kata Richard. Baiklah. Kalau begitu kamu tidur juga. Aku akan istirahat, kata Ariel. Tidak, kamu tidak boleh kemana-mana. Kamu berbaringlah di sini, kata Richard memberikan tempat di sampingnya untuk Ariel. Baiklah, kata Ariel menurut. 1 tahun kemudian, seiring berjalannya waktu kini sudah 1 tahun terlewati. Selama 1 tahun ini mereka lewati bersama baik suka maupun duka. Herman sudah meninggal 6 bulan yang lalu akibat penyakitnya. Sementara tanpa mereka sadari Putri sudah keluar dari rumah sakit jiwa. Sebenarnya selama ini dia tidak gila. Dia hanya berpura-pura gila agar dia tidak masuk penjara. Dia bekerja sama dengan dokter yang menanganinya. Karena dokter tersebut adalah sahabat kecilnya dulu sewaktu dia di kampung dulu.
Namun melihat suasana dan kondisi, semua orang tidak ada yang peduli lagi terhadap masalah Putri membuat ini adalah kesempatan besar untuk Putri bisa bebas. Dan selama seminggu ini Putri sudah mengikuti Ariel dengan secara diam-diam. Hari ini Ariel berniat menjemput Ricky dari sekolah. Tidak menunggu lama bagi Ariel. Kini Ariel sudah bertemu dengan Ricky. Mah, Ricky ingin makan es krim itu, kata Ricky menunjukkan es krim yang ada di seberang mereka. Ricky duluan masuk ke dalam mobil ya sayang. Biar mamah yang kesana beli es krimnya, kata Ariel. Baiklah mah, kata Ricky menurut. Dengan waktu yang bersamaan Irwan baru saja keluar dari kawasan sekolah. Karena kebetulan Irwan salah satu investor di sekolah Ricky. Dan Irwan baru seminggu ini juga di Indonesia. Karen selama setahun terakhir ini dia sedang berada di luar negeri. Tanpa Ariel sadari, Putri sudah menunggu waktu yang tepat di ujung jalan sana untuk menabrak Ariel. Irwan ingin langsung pulang. Namun dia tidak sengaja bertemu dengan Ricky. Hei anak kecil, bukankah kamu anaknya Ariel? Kata Irwan pada Ricky. Iya paman. Apa paman mengenal mamah Ricky? Kata Ricky. Tentu paman mengenalnya. Lalu di mana ibumu? Tanya Irwan. Paman itu mamah. Mamah mau beli es krim buat Ricky. Kata Ricky menunjuk ke arah Ariel. Irwan langsung melihat ke arah Ariel. Namun matanya tertuju ke sebuah mobil yang melaju dengan sangat cepat ke arah Ariel. Irwan langsung berlari ke arah Ariel. Ariel, awas, kata Irwan mendorong badan Ariel ke pinggiran jalan. Bruk, Ariel terjatuh. Dia bangkit berdiri dan melihat siapa yang mendorongnya. Ternyata Irwan sudah tergeletak dengan tidak sadarkan diri. Seketika orang-orang sudah pada ramai menyaksikan tabrak lari tersebut. Ariel terkejut melihat apa yang terjadi pada dirinya. Irwan, bangun, kata Ariel. Dia korban tabrak lari. Dan pelakunya kabur, kata seseorang di sana. Cepat tolong cari bantuan, kata Ariel yang sudah syok. Setelah beberapa menit kini ambulans datang ke tempat kecelakaan. Ariel, Ricky dan juga Rudy pergi ke rumah sakit. Tidak lama kemudian Richard sudah tiba di rumah sakit karena Ariel memberitahukan apa sebenarnya yang terjadi. Setelah itu Richard memerintahkan Anton untuk mencari tahu pelaku tabrak lari. Tidak menunggu waktu lama untuk Anton. Dia sudah mengetahui siapa pelakunya. Halo Anton, bagaimana? Kata Richard. Bos, pelakunya adalah Putri Saraswati saudara tirinya Nona Ariel, kata Anton. Apa? Bukannya wanita itu berada di rumah sakit jiwa? Kata Richard. Dia sudah keluar sebulan yang lalu bos. Dan selama seminggu ini Putri sudah mengikuti Nona Ariel. Dan hari ini Putri ingin mencelakai Nona Ariel. Namun Irwan ingin menolong Nona Ariel dan akhirnya dia yang tertabrak, kata Anton. Bagaimana bisa dia keluar dari rumah sakit jiwa? Kata Richard. Menurut informasi bahwa Putri selama ini tidak gila. Dia hanya berpura-pura gila. Dan dokter psikiater yang menangani Putri adalah sahabatnya sendiri sewaktu Putri tinggal di kampung, kata Anton. Cebloskan Putri dan dokter gadungan itu ke penjara. Setelah itu suruh orang kita untuk membereskannya, kata Richard. Baik bos, kata Anton. 6 bulan kemudian. Kini keadaan Irwan sudah membaik. Selama setahun ini Irwan sudah bisa mengikhlaskan bahwa Ariel tidak jodohnya. Mengingat pengorbanan yang dilakukan Irwan kepada Ariel membuat seluruh keluarga Ariel menjadi berterima kasih kepada keluarga Irwan. Dan hubungan kedua keluarga itu menjadi lebih baik lagi. Tidak ada lagi dendam di hati Richard terhadap Irwan. Dan Irwan pun sebaliknya tidak ada rasa cemburu dan rasa cinta terhadap Ariel. Kedua keluarga itu kini menjadi keluarga yang bersahabat. Sekian dan terima kasih. Halo semua untuk para pembaca yang saya sayangi. Maaf jika begitu banyak kesalahan yang terjadi. Dan terima kasih untuk pengertian kalian semua. Terima kasih banyak juga buat kalian para pembaca. Karena kalian telah mampir di novelku. Terpaksa harus menikah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya.